Oke, baiklah, sekarang kita lanjutkan tentang proyeksi ortogonal ya. Nah, proyeksi ortogonal ini nanti kita lihat titiknya yang mana, kemudian dia diproyeksikan terhadap mana gitu ya. Nah, di sini saya ingin memproyeksikan ortogonal titik A. Ini titik A ya. Ini titik A. Titik A. Ini titik A ya. Oke, ini titik A ya, terhadap B ya. Berarti kalau kayak gini, ibaratnya kalau kita ingin ngaca ya, kacanya B, orangnya itu A gitu ya. Jadi nanti rumusnya adalah nih, rumusnya ini. Ya, ini rumusnya ini. Jadi proyeksi vektor ortogonal A terhadap B, nih kan, A terhadap B ya. Hasilnya sama dengan, nah yang terhadapnya itu akan menjadi, dia akan dibagi dengan B ya, dia akan dibagi dengan terhadapnya yaitu B ya, B dikuadratkan dan dikalikan hasilnya dengan vektor B ya. Jadi kalau contohnya proyeksi vektor A terhadap C, jadi nanti A dot C per panjang C dikuadratkan dikali vektor C gitu ya. Ya, dan sebaliknya. Jadi proyeksi vektor B terhadap A berarti A dot B dibagi panjang dari A dikuadratkan dikali vektor A gitu. Jadi Anda bisa membentuk sendiri rumusnya sesuai dengan apa yang diminta, seperti itu ya. Nah, sekarang saya punya soal ya sebagai berikut. Tentukan proyeksi ortogonal vektor W. Perhatikan, ini ada kesalahan, ini bukan vektor U tapi vektor W. Vektor W adalah min 2, min 4 dan 3, dan vektor V adalah 1, 3, 4. Disuruh mencari proyeksi ortogonal di sini ya. Oke. Dari sini ya, dari sini disuruh mencari proyeksi vektor ortogonal W terhadap V. Berarti yang di bawahnya V kuadrat dikalikan vektor V gitu ya, sehingga nanti dikalikan dot W kalikan V ya, min 2, min 4, 3, 1, 3, 4 dibagi panjang kuadrat. Kalau panjang, kita tahu panjang itu kan akar dari ini kan, dijumlahin kan. Nah, nanti kalau dipakai kuadrat automatically ya akarnya hilang. Nah, kalau akar dikuadratkan akarnya hilang. Jadi hasilnya yang ada di dalam ini ya, sehingga jadi seperti ini gitu ya. Kemudian dikalikan dengan vektor V kan gitu ya. Dapatnya adalah 26 per min 26, dapatnya min 1 kalikan V ini gitu kan. Dikalikan masuk min 1, hasilnya adalah 1 kali min 1, min 1, min 3 dan 4. Seperti itu. Ya. Kemudian ya, selanjutnya adalah cost product. Cost product ini nanti akan menghasilkan vektor baru ya. Contoh ya. Jadi misalnya ada vektor A di crosskan dengan vektor B ya. Nanti rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Nanti akan dihasilkan vektor baru. Jadi yang paling atas ya, ini dia hasil vektor ini harus di ruang, kalau kita pakai ruang dimensi 3 ya berarti IJK ya. Kalau kita pakai ruang dimensi 2 berarti I dan J aja. IJK, kemudian di sini A-nya A1, A2, A3, B-nya B1, B2, B3 ya. Dari sini ya kita pakai cara determinan gitu ya. Kita pakai cara determinan seperti kita mencari determinan dengan cara ini, dengan cara aturan dengan sorus ini ya, dengan sorus ya, didapatkan sebagai berikut. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi yang nanti J-nya dia negatif ya, seperti itu. Ya, jadi kalau I nanti A2, A3 gitu kan. Kalau I itu kan berarti berasal dari kolom pertama kan. Kolom pertama. Jadi ini nanti Anda tutup. Jadi kan nanti sisanya tinggal ini sama ini. Mengapa jadi hasil seperti ini dikali I gitu ya. Terus kemudian J kan ini ya. Jadi kan tinggal A kali A1, B, A3, B1, B3. Kemudian karena dia
berada di apa namanya di urutan yang genap, nanti ini negatif gitu. Jadi dia tandanya selalu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif gitu ya, ganti tanda terus. Gitu ya. Kalau kemudian yang J, yang K. Oke, yang K tinggal A1, A2, B1, B2 dikalikan K. Gitu. Ya. Oke. Contohnya ini ya. Contohnya W itu adalah U kali V. U cross V kan gitu. U-nya adalah 1, 2, min 2, V-nya 3, 0, dan 1. Sedangkan di sini W itu nanti kita susun ya, kita rangkai IJK. Kemudian U-nya ada U1, U2, U3, V-nya V1, V2, dan V3. Kita masukin unsur-unsurnya, dapat dengan rumus tadi ya. Hasilnya dia dalam bentuk vektor seperti itu. Oke, ini beberapa sifat cross product ya. Jadi nanti kalau misalnya U dot ya, U cross V, ini hasilnya adalah U. Hasilnya ada 0 ya. Jadi V dot U cross V juga hasilnya juga 0. Seperti ini. Ini enggak terlalu saya permasalahkan. Oke, sekarang ini coba kita lihat contohnya. Oh ya, dari cross product kita pun juga dapatkan rumus luas segitiga ya. Di rumus luas segitiga itu adalah setengah dalam harga mutlak U cross V ya. Ini seperti itu. Jadi U itu yang ini U-nya ya, ini V-nya gitu. Nanti luas segitiganya nanti luas segitiga yang dibentuk oleh kerucut kedua vektor tersebut. Jadi luas segitiganya ini. Yang ini luas segitiganya. Yang ini luas segitiganya. Ini luas segitiganya nih ya. Segi luas segitiganya jadi setengah ya. Setengah dikali U cross V. Ya, sekarang kita coba ya. Contoh, diketahui titik-titik di ruang dimensi 3, R3 ya. Kemudian diketahui A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini gitu kan. Dengan menggunakan hasil kali silang ya, cross ya, tentukan luas ABC. Luas ABC berarti kita harus tahu dulu ya, kan berarti gini. Nah, ya. Jadi kan gini ya. Nah, kan gini. A, B, C kan gitu. Jadi kita harus tahu yang ini ya, luas AB dan luas AC ya. Untuk mencari AB kita sudah tahu ya cara membentuk suatu vektor garis dari dua buah titik ya kan. Berarti kan kita cari dulu gimana. Oke, kita cari dulu jarak AB ya. Berarti B dikurangin A ya. Berarti 4, 1, 0 dikurangin 1, min 1 dan min 2 dapatnya 3, 2, 2 ya. Kemudian AC berarti C dikurangin A, 2, 3, 3 dikurangin min 1, min 1, min 2 dapatnya 1, 3, dan 5. Nah, kita tahu rumusnya apa? Setengah U silang V gitu kan. Jadi kan U itu berarti ibaratnya AB cross AC gitu kan. Berarti kita bentuk IJK seperti ini pakai determinan ya. Seperti ini ya, 3, 2, 2, 1, 4, dan 5. Dengan rumus yang tadi didapatkan ya. Hasilnya ini adalah perkalian silangnya adalah ini ya. Kemudian dengan menggunakan luas ya, luas rumusnya setengah akar setengah apa tadi? Setengah panjang dari harga mutlak dari U cross V ya kan? U cross V jadi kan U-nya itu kan tadi U cross V kan dapatnya ini ya kan. Jadi nanti 2 dikuadratin jadi 4 ya. Min 13 dikuadratin 169. 10 dikuadratin jadinya 10. Jadi luasnya adalah setengah akar 273. Kalau orientasinya pada titik B ya. Tadi orientasi pada titik A. Sekarang orientasi pada titik B. Sama juga ya. Berarti bikin BA dan BC. BA berarti A dikurang C belakang dikurang depan. Dapatnya ini ya gitu kan. Oke. Nah, dapatnya ini.
Terus kemudian B kurang C, berarti C dikurangi B, dapatnya ini ya. Kemudian kita kalikan silang ya. Dapatnya begini ya. Oke, dapatnya ini ya. Kemudian sudah kita cari luasnya. Cari luasnya ya, dapat setengah harga mutlak atau panjang dari BA dikali BC ya, didapat hasilnya sebagai berikut. Sama juga, orang juga bangunnya sama, titiknya sama ya, gitu. Ya, nanti kita latihan ya, latihan bersama. Oke, cukup dulu pemaparan saya mengenai vektor di bidang dan di ruang. Nanti kita latihan bersama bab 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.